Siapa kita? Ansor. NKRI Harga mati. Pancasila Jaya. Aswaja Agenda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Tomroni selaku pembina Gerakan Pemuda Ansor ala Cabang Semarang sekaligus Ketua Fraksi PKB komisi ketua komisi keliru aku kepanganan cakari apa aku gak belum kabar jadi ketua komisi D jadi komisi D anggota dewan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu juga yang saya hormati Ketua Panitia NU Padangan serta Ketua dan Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Ranting Padangan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Villa Aris ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan amanah organisasi rapat kerja yang pertama era kepemimpinan sahabat Faris. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini senantiasa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin. Yang kedua kalinya salam turun ke beliau Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi pembunuh umat akhir zaman menuju kebenaran dan ajaran kami Islam. Lalu juga saya terima kasih pada seluruhnya yang hadir, khusus panitia yang sudah menggelar acara pada malam hari ini. Sahabat-sahabatku sekalian, mungkin sedikit ingin saya sampaikan bahwasanya di era Mas Faris ini mungkin sedikit berbeda dengan era-era yang kemarin. Mas Pak Ustadz Rizal. Artinya ini potensi besar di Kepadangan dengan kekuatan sampai dengan bisa membuat sesuai alur yang benar. Bahwasanya setelah rapat anggota, pelantikan, setelah itu praker. Artinya ini adalah sudah track yang benar. Tinggal bagaimana nanti sahabat-sahabat sekalian ini merumuskan program-program kerja dengan konsep sehingga sesuai tema Ansor Mandiri, Maju dan Bertabat itu benar-benar terwujud di eranya Mas Faris. Mungkin hadir pada malam hari ini Mas Tomroni, ibu aku nanya apa biasa Mas aku. Jadi Mas Tomroni jadi mungkin ini sebagai nanti bisa memberikan sebuah arahan, sebuah motivasi kepada kita semua Mas, sehingga benar-benar Ansor yang punya modal yang baik ini bisa ke depannya tambah solid dan tambah baik serta tambah maju nantinya Mas. Amin. Sesuai dengan temanya bagaimana Ansor mobil khusus Kepadangan yang hari ini kekuatannya luar biasa Padangan Mas. Jadi Kepadangan hari ini berbupati Mas. Ya, duit dewan. Ada Mas Tom, ada Pak Didik Gowor ya. Itu sudah luar biasa. Jadi potensi-potensi seperti ini yang harus dibangun secara kekuatan di luar internal Ansor kan Mas. Jadi kita tidak bisa kekuatan ini tidak bisa serta-merta hanya mengandalkan dari kekuatan internal, tapi eksternal harus kita jalin. Sing penting khairunas anfa'ahum linnas, sing penting manfaati. Mungkin itu prolog, jadi selebihnya nanti bisa disampaikan sehingga apa yang disampaikan oleh Mas Bengati benar-benar bisa menjadi pelecut untuk kita bisa menjadi mandiri, maju dan bermartabat. Langsung saja sahabat-sahabat, saya mohon yang masih ada di luar, yang masih ada di bawah untuk bergabung bersama kita di ruangan ini untuk mendengarkan langsung dari beliaunya Mas Tomroni. Kepada Mas Tomroni kami persilakan. Langsung balik YouTube balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati sahabat Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor beserta istri, yang saya hormati
Ketua Tanfidiyah NU Ranting Kepadangan beserta istri juga. Istri gimana? Yang saya hormati Ketua Ranting Gerakan Pemuda Ansor Kepadangan beserta jajaran. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan dan kesempatan sehingga dapat melaksanakan raker pada malam hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, judul malam ini luar biasa, mandiri. Apa ya kak noleh aku? Maju dan bermartabat. Mandirinya ini yang perlu masih dipertanyakan. Mandiri dalam apa? Mandi sendiri atau membiayai sendiri? Ini belum tentu. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya mengapresiasi Ansor Kepadangan. Tadi disampaikan oleh Pak Po bahwa di Kepadangan ini punya potensi bagaimana kemudian sampean-sampean ini bisa memanfaatkan potensi besar yang ada di desa Kepadangan. Tetapi itu formalnya mukime ndek Padangan, tetapi sing diayai ya sak kecamatan kan gitu. Artinya apa? Berarti porsi Padangan ya gesok akeh-akeh nemen wong didumroto. Loh kan terbukti sekarang jenengan katakan wah bupati ini Tulangan, bapak ini nduk Padangan, DPR loro nduk Padangan, tapi sing iso direwuk mek situ ngono jarene. Kurumune ngono ya ta. Enggak ini. Alhamdulillah bersyukur ya. Ini teman apa fitnah gimana? Bener apa fitnah? Fitnah, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul, jadi itu loh artinya bahwa jangan harus tahu bahwasanya Gus Mukdor itu tadi bupati ini Sidoarjo, tutup bupati ini Kepadangan. No, tadi lek titik yo, jangan sulo gitu. Loh iya, sama Pak Kawar pun tadi DPR, tutup DPR Kepadangan, tetapi Kecamatan Prambon, ya, Kerembung, Tulangan dan Wonoayu. Tadi oleh duwiti ya, jangan ngersulo. Begitu juga awak dewi, ngono. Tadi lek gak dikek blas aja ngersulo. Sahabat-sahabat kalian yang saya hormati, Ansor ini masa jabatannya 2 tahun, Bu ya. Apa sih yang bisa dilakukan dengan hanya 2 tahun? Khawatir saya kita jangan terjebak di kegiatan program yang formal seperti ini. Ya memang sekarang ketika reformasi ranting, pertama konsolidasi pengurusi internalnya. Iku wae mungkin setahun wis kompak akhir-akhir oleh Padangan. Ya, dengan itu dulu. Terus kemudian programnya ya yang terukur dan terjangkau aja. Karena setahun itu lek akan program sing iso dilaksanakan niku berapa gitu. Bagi saya dimanapun juga ketika memang kemudian periodisasinya ini hanya singkat, maka yang paling penting dan utama adalah bagaimana kemudian panjenengan ini kemudian mencetak kader-kader baru, mencetak anggota baru untuk mau berkhidmat di Gerakan Pemuda Ansor. Begitu juga yang saya sampaikan ketika kemudian saya sering diundang di Raker IPNU ataupun IPPNU. Dengan 2 tahun itu, ya sudah, perbanyak kegiatan-kegiatan untuk perekrutan anggota. Saya sampaikan bahwa masa depan Ansor, Muslimat, Fatayat, NU 10-20 tahun ke depan itu ya tergantung subur enggaknya IPNU IPPNU termasuk Ansornya. Kalau kemudian saya yakin dan sangat optimis ketika Ansornya di Kepadangan ini subur, maka kedepannya nanti dolek calon ketua ranting MWC ku gak iwu gitu loh. Kan di situ sekarang. Nah sekarang persoalannya adalah usia-usia Ansor ini adalah usia-usia untuk mencari maisha. Itu aja.
Jadi kemudian ya muga-muga wae bojo sampean ini menyadari bahwa sampean itu punya nilai perjuangan. Kuatirnya enggak menyadari. Dulu metu opo raker-raker. Sampeyan mulai nggo raker, anak iso dipangan nyampe raker lho ngono-ngono itu. Tapi saya yakin nyonya-nyonya yang ada di ini sudah terbiasa ditinggal. Ojo ngono sing mau ditinggal wae ojo lah. Jadi luar biasa ketika kemudian Anda seorang yang sudah menduduki usia-usia bertanggung jawab kepada keluarga masih sempat menyempatkan diri untuk mau mengurusi organisasi yang namanya Gerakan Pemuda Ansor. Luar biasa. Jadi seandainya jenengan ini 1 bulan sekali saja bisa keluar, itu sudah luar biasa. Karena jenengan ada tuntutan yang lebih di situ. Nah, di Ansor ini saya menginginkan programnya itu tidak seperti di IPNU atau IPPNU. Yang kebanyakan programnya itu pasti program-program yang konsumtif. Kan mesti ngono Pak Bu ya. Karena ya enak ae wong kan makne sik bapakne makne sik ono, mak nggak kegiatan nodong jaluk. Ya kayak urunan dan sebagainya itu. Lah di era jenengan ini kan era-era memang sudah waktunya untuk mencari nafkah. Nah kadang-kala ya alhamdulillah ini saya lihat ini semuanya nafkahnya berlebih gitu loh. Kalau kemudian yang pas-pasan, seandainya ini moro raker ditarik dan sebagainya itu loh, terus opo aku kayak tukokno susu anakku ayo ngono-ngono dan sebagainya itu. Dan alhamdulillah sekali kalau kemudian jenengan masih aktif seperti ini gitu. Makanya harapan saya tadi di samping jenengan menyusun program kerja ini, jangan lupa sampai harus bisa memetakan apa sih potensi-potensi yang ada di sekitar itu yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu. Kalau saya dengar bocoran dari ini pembina ya? Pembina yang gagal. Jadi calon kepala desa maksud saya. Kan gagal pembinanya bukan. Enggak, masih tertunda kok, keberhasilan yang tertunda. Dan saya yakin akan tertunda selamanya kalau konsepnya seperti itu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gatel. Enggak, kok ini kan ya ngaji aja sih. Saya hanya menyampaikan aja. Gus Ali sering ngaji, leban bocor iku ya di tempel desa aja biti Fatihah ya, gak iso lek di Fatihah tok kemudian dipanjal gak iso mlaku kan ngoten ya. Itu aja. Saya yakin bahwa ini menjadi pengalaman kita semua untuk melangkah yang lebih baik lagi. Yang saya maksud tadi adalah raker ini juga bisa melihat potensi yang ada, memotret potensi yang ada di sekitar kita. Coba mencari kegiatan-kegiatan yang produktif, yang bisa menghasilkan gitu. Karena jenengan ini sudah usia-usia bekerja. Nah, kemudian dengan potensi ada, saya juga melirik apa sih yang ada di lingkungan, kemudian potensi yang ada di sekitar kita. Jenengan punya bupati, jenengan punya anggota dewan, apa yang bisa kita harapkan? Ya kebijakan. Jadi untuk duit itu aja. Kebijakan itu sangat penting dan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas sekupnya, seperti itu gitu loh. Jadi katakan sekarang jenengan yang tiap hari mungkin cangkruk dengan bupatinya. Terus kira-kira nanti ke depannya jenengan ada program apa yang kemudian bisa diakses oleh konco-konco Ansor. Itu. Artinya apa? Ketika semacam itu yang berbicara adalah Pak Bupati, maka manfaatnya bukan berbicara sekupnya kecil, bukan hanya Padangan, bukan hanya Tulangan, tetapi se-Kabupaten Sidoarjo. Ansornya di situ ukurannya. Makanya kemudian harus berkolaborasi itu. Dan beliaunya juga perlu masukan yang banyak terkait dengan potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing itu, agar apa? Bisa diakomodir menjadi sebuah kebijakan yang nantinya akan masuk di dalam program kerja yang bisa diimplementasikan di lapangan. Seperti itu. Kemudian juga sampean juga harus banyak mengakses informasi terkait dengan program-program yang ada di eksekutif. Dimanapun juga, katakan di OBD kan ada program-program itu yang kira-kira yang bisa mengakses itu apa. Nah, yang bisa
jenengan tanyakan itu yang punya akses adalah wakil-wakil jenengan yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo. Di situ. Makanya kemarin saya sampaikan, sampean bangun komunikasi juga dengan Pak Didi gitu. Sampean ketemu ya dengan Pak Didi, Mas Faris? Belum. Oh. Ketemu tapi belum sempat untuk berkomunikasi secara intens. Oh, harus intens gitu loh. Bukan badan intens ini. Podang ini kan luar biasa. Suaranya Pak Kawar besar di situ. Makanya konsep semongko itu, jobone ijo jerone abang. Berarti Mas Didi kan sesuk masuk di situ. Itu. Saya belum pernah melihat di Podang itu sing notabene ijo itu dibuka jerone ijo abang sih Mbak. Jadi konsep semongko akhirnya ya. Padahal toko-toko besar di sana, toko-toko hijau. Ini yang perlu fenomena ini menarik. Jadi menarik sekali. Faktanya seperti itu. Gitu. Kembali lagi, monggo. Yaitu tadi yang terukur. Nggak usah banyak lah. Apa sih yang bisa dilakukan di 2 tahun itu? Nggak banyak. Makanya coba memprogram itu melihat potensi. Apa sih yang bisa diberdayakan? Nah, termasuk kemudian sampai melihat potensi internal. Di anggota jenengan ini kira-kira ada potensi apa yang kemudian bisa digerakkan untuk menjadi program yang produktif tadi itu. Kira-kira apa? Oh, anggota saya itu kok punya potensi ini. Gimana kemudian kalau Pak Tamrani atau kemudian Pak Didi ini bisa dikemas dalam sebuah kebijakan yang kemudian tertampung dalam sebuah program. Akhirnya apa? Yang bisa mengakses adalah penjenengan-penjenengan ini dengan potensi yang ada. Ini sangat penting gitu. Dan kemudian juga tunjukkan kepada masyarakat bahwa kehadiran Ansor itu ternyata apa? Bisa memberi manfaat. Balik lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Bu bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi situ Ansor harus hadir di dalam segala situasi yang terjadi. Harus seperti itu sudah. Peran Ansor harus mendominasi. Termasuk kemudian lakukan komunikasi dengan jajaran yang ada di tingkat jenengan, dengan kepala desa. Dengan adanya undang-undang desa, maka desa hak-hak keuangannya sekarang sudah menjadi besar, bukan kecil lagi di situ. Makanya kemudian komunikasikan dengan kepala desa, dengan perangkat desa, dengan lembaga BPD dan APMD-nya, dengan LMD-nya. Untuk agar apa? Memprogram, mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kepemudaan. Dan kegiatan pemuda itu bukan hanya Karang Taruna. Nah, disitulah kemudian jenengan bisa mengambil peran. Kalau di tingkat lokal itu, apa sih yang bisa dilakukan oleh Ansor untuk menunjang programnya desa? Nah, itulah. Itu kan bisa diambil di situ. Itu salah satu hal yang kemudian bagaimana kemudian kita menuju kepada mandiri tadi itu. Nah, kalau ngomong maju, ya sudah bagaimana organisasi Ansor yang maju itu sekarang sudah saya yakin bahwa semua teman-teman ini sudah menguasai IT. Termasuk saya salut dengan Mbak siapa ini? Banser Malis ini. Luar biasa. Gerakan di YouTube dan sebagainya itu. Ya, setiap kali momentum apapun tunjukkan eksistensi Ansor dimanapun juga. Spiralkan loh mana bahasanya. Spiralkan. harus itu. Dan organisasi NU Badan Panom harus tampil modern. Sudah ini. Harus tampil modern. Kalau dulu dianggap bahwa NU itu organisasi tradisional. Sekarang zamannya sudah berbeda. Dan alhamdulillah sekarang kalau dulu setiap kali melihat YouTube itu isian pengajian itu pasti yang berjenggot dan golongannya ICC air. Ikatan Celono Cingkrang Indonesia. Sing ngasih masih kutok. Tapi sekarang sudah luar biasa. Ada Gus Baha. Wah, luar biasa. Gus Saiful juga harus. Itulah. Jadi kita harus juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Terus kemudian bermartabat. Nah, bermartabat ini ya saya yakin
bagaimana kemudian kehadiran Ansor itu ternyata sangat diperhitungkan. Dari sisi apa? Yakin bahwa kalau kita di Ansor, satu, akhlaknya terjamin. Kan seperti itu kan. Apapun yang dilakukan di era modern apapun sudah kita ngikuti, tapi jalur tetap berpegang kepada syariat Islam. Kita berdakwah sudah tidak bisa lagi dengan model-model yang lama, karena siapa? Zaman dan eranya sudah berbeda. Itu tadi kita lewat YouTube dan sebagainya itu. Kita harus menyesuaikan semacam itu. Ya. Kalau kemudian soal akses potensi yang ada, saya juga harus tanggap terhadap program-program yang jenengan bisa akses. Jangan hanya bisa membaca tapi tidak bisa kemudian menindaklanjuti. Terus terang, sahabat-sahabat sekalian, kita jauh kalah dengan organisasi pemuda tetangga kita. Betul. Kadang-kadang kita itu terjebak dengan aturan-aturan yang kemudian aturan itu membelenggu kita sendiri. Satu contoh saja kita sampaikan. Jadi tidak semuanya, sebagian aja. Saya melihat di organisasi teman kita CC itu, potensi yang ada itu bukan malah dihindarkan dengan aturan-aturan karena ini berbau politis dan sebagainya. Justru mereka berbondong-bondong untuk memasukkan itu sebagai akses pembuka untuk bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Jadi saya contohkan, tidak ada salah satu pun anggota fraksi PAN yang kemudian tidak masuk dan dimasukkan di dalam seluruh kepengurusan yang ada di Muhammadiyah. Ini real gitu loh. Tapi sebaliknya di kita selalu bikin aturan, ojo karena itu ketua partai, karena itu politik dan sebagainya, gak masuk di dalam lembaganya yang dipunyai oleh NU, baik itu lembaga pendidikan atau lembaga yang lainnya. Justru ini keliru kita. Sangat-sangat keliru. Karena apa? Dengan adanya mereka yang punya akses, punya kebijakan itu, maka kemudian apa? Kebijakan-kebijakan bisa diunduh dan bermanfaat. Ngomong proposal saja, bandingannya jauh dengan kita. Ini real. Tiap kali kemudian sekarang dengan adanya proposal boleh, tapi sistemnya sudah berubah, SIPD. Mereka sudah mengambil lebih dulu. Kita apa? Begitu adil, gak kepingin ya oposisi SIPD itu, gak kepingin belajar juga. Sehingga apa? Jauh persentasenya. Sekarang katakan organisasi yang kita undang seluruhnya 100 gitu, teman CC itu 75%. Kita sangat kecil sekali. Inilah peran penjenengan kemudian untuk bisa masuk memberikan pencerahan. Agar apa? Dengan sistem-sistem yang baru ini. Karena sekarang, contoh sekarang, jenengan mau mengajukan proposal untuk perbaikan tempat ibadah, harus dengan sistem SIPD itu. Karena apa? Online masuk, fisik nanti juga masuk. Tanpa itu, jangan harap jenengan nanti akan bisa menerima bantuan itulah. Inilah maksud saya, harus kita rubah mindset kita. Sering itu tadi kita. Makanya kemudian kenapa sih kita masih berpikir sempit? Sedangkan PBNU, sekretaris jenderal PBNU ini sinten sih? Pak Hilmi itu anggota fraksi PKB DPR RI. Ngono lho, kene dilebokno lembaga kene. Ojo iku anggota dewan politik, kan lucu gitu loh. Tapi nyalo. Terus terang harus kita akui bahwa NU ini bisa berdaya dan bisa diperhitungkan ketika kita punya sayap politik. Karena saya orang politisi gitu. Bener Mas. Sekarang ini kan baru-baru ketika ada PKB berdiri, baru kemudian NU bisa menerima hibah dari pemerintah daerah. Ini fakta. Awal-awal zamannya Pak Ali Fauzi, zamannya Pak Usman Ihsan dulu kita bisa memberikan hibah kepada Nahdlatul Ulama secara kelembagaan itu 2 miliar. Kalau nggak ada fraksi PKB, kalau nggak ada partai politik PKB, nggak akan ada kebijakan itu.
Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu hingga kepada Mas Wawan sampai sekarang ini, kita fraksi PKB bisa mengalokasikan 10 miliar tiap tahun untuk Nahdlatul Ulama. 10 miliar loh Pak. Nanti sampean ndelok duit 10 miliar. Ulama bahas nilainya tok tapi gak duitnya. Dan ini janjinya Pak Wakil Bupati yang terpilih dengan Gus Mukhtar itu, ketika dia akan dilantik, beliau berkomitmen akan memberikan hibah 20 miliar untuk Nahdlatul Ulama. No. Ya. Loh, makanya ini janjinya, makanya harus kita tagih gitu loh. Tetapi perlu juga diketahui bahwa janji politik itu tidak bisa dilakukan sendiri. Karena apa? Di dalam pemerintahan itu ada eksekutif, ada legislatif. Dan legislatif itu punya 3 fungsi. Fungsi pengawasan, ya, fungsi legislasi, yaitu pembuatan perda-perda, dan juga fungsi budgeting. Kalau bupatinya kemudian ngomong 20 miliar bentahun, lek DPR ini gak setuju, ya ndak akan bisa wujud. Ngotot ya apa? Kalau tidak ada tanda tangan persetujuan dari lembaga yang namanya DPRD, maka kebijakan itu tidak akan bisa terlaksana. Mau soalnya didok-dok dewe, nggak iso palu. Mungkin lo palu, kawon dok-dokan dewe nggak bisa kalau bukan DPR yang ngedok. Di situlah kemudian perlu sinergitas itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, kita jangan alergi dengan politik. NU bisa besar karena juga punya saya politik, dan saya politik yang namanya DPKB itu dibikin adalah agar apa? Apa yang menjadi programnya Nahdlatul Ulama bisa cepat terrealisasi. Ini tujuannya seperti itu. Jangan alergi kepada partai politik. Nah, sekarang kalau kemudian ditarik di muktamar yang terakhir gimana yang kemarin Jombang itu, ada keputusan bahwa satu-satunya partai yang menjadi aspirasinya warga NU yaitu PKB. Belum dicabut loh itu. Gitu? Nah, itulah maksud saya, agar teman-teman ini menyadari bahwa semakin kita kemudian bisa menguasai kebijakan, maka insya Allah manfaat untuk lembaga Nahdlatul Ulama juga akan semakin besar. Yakin itu. Tidak ada satu program pun dari fraksi PKB yang manfaatnya tidak untuk Nahdlatul Ulama. Sinang PKB gak ano, hampir gak ada. Artinya apa? Ketika kemudian programnya PKB ini manfaatnya hampir keseluruhan kepada Nahdlatul Ulama, nang PKB mek titik gak seluruhnya. Kenapa? Ya itu tadi loh. Ketika ada pemilu, baik itu pileg atau apa, ternyata potensi-potensi yang kemarin manfaatnya dirasakan oleh kebijakan PKB terhadap NU, nyatanya ketika PKB budal, ya kemudian gak bisa utuh. Gimana betul nih? Ini fakta gitu loh. Kenapa begitu? Lah ini yang kemudian harus menjadi PR. Oke? Jadi sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, kita harus menyadari bahwasanya era sekarang ini adalah era politik. Dan mudah-mudahan bupati yang terbaru dan Pak Wakil Bupati ini akan memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Nek jenengan gak percaya sok engke 20 miliar iki ya apa? Iki time lho ya, lan time gak percaya terus ya apa masyarakatnya. Yakin bisa. Anggaran kita itu, kekuatan APBD kita itu sudah hampir 5 triliun. 5 triliun. Kan tapi apa jare anu Pak, fungsi budgeting Pak. Iya. Tetap saya contohkan sekarang. Program besar apapun kalau tidak bersinergi dengan DPRD, jenengan pasti akan dengar Pak Saiful waktu itu yang ingin membangun gedung representatif yang 17 lantai itu. Nggak bisa terlaksana karena apa? DPR purik. Lah kalau ada PKB, PKB mek 16 bro, kursi ini 50. Kalau kemudian di luar 16 itu bersatu, iso apa PKB? Melungut tok. Makanya kemudian gagal.
Lah kalau kemudian agar program yang tadi itu jangankan 20 miliar, setahun 50 miliar pun asal APBD itu menunjang, syaratnya cuma satu, PKB harus mayoritas di DPRD. Sudah itu kuncinya. Lah nek wis ngono, kene duit DPR 6 likur. Bahkan sampai ngeden gak setuju. Ayo voting. Lu ngoten kan? Ya itu. Inilah sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, saya yakin bahwasannya bupatinya PKB, wakil bupatinya PKB, hatta pada ketua DPR-nya PKB pun tidak akan bisa maksimal. Manakala jumlah kursi PKB di legislatif itu kurang dari 50%. Udah kunci sak gemboke di situ sudah. Di daerah Jawa Tengah, Masya Allah, 50 nih Pak. Anggota PD ini 36. Udah Pak. No wis. Kan gelem nganut enggak, gak gelem ya wis. 36 kursi PDI Perjuangan. Salatiga dan sebagainya itu. Luar biasa. Tidak ada program bupatinya sing teko PDI sing gak jalan. Jalan semua sudah. Benar. Inilah Sidoarjo yang mayoritas Nahdien ini, monggo kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, sudahlah diputuskan apapun, saya yakin kebijakan pendidikan yang berpihak kepada pendidikan ada anggaran yang besar, saya yakin yang menikmati besar adalah lembaga pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif. Saya yakin karena terbesar kita pendidikannya itu. Ya, jadi itu dan motivasi, terus kemudian monggo potensi-potensi yang ada, kita punya BLK. Saya sudah sampaikan kepada Ketua PAJ kemarin itu, saya membuka pintu yang lebar-lebar. Terus kemudian juga kita di PKB sudah punya program kemarin itu yang kita titipkan di Dinas Tenaga Kerja, 6 miliar kita titipkan khusus dari fraksi PKB untuk kegiatan-kegiatan yang bisa diakses langsung oleh NU dan Banomnya. Cuman untuk saat ini memang aturannya terbentur oleh usia. Katakan sekarang di sana kan ada refleksi bayi. Sing daftar iso umur 50-50 ngono iku. Barista umur-umur sampean ini, katakan seperti itu. Monggo, itu adalah di kita. Ketika ada program pelatihan-pelatihan itu, kita di fraksi PKB sudah melakukan sinergitas. Kepada Pak Camat kita titipkan dan sebagainya itu. Termasuk kemudian yang kemarin ini yang menjadi booming adanya lowongan kerja yang 117 kemarin itu. Dengar kabeh kan? Nggih, Pak. Insyaallah. SLRT. Fasilitator di desa itu loh. Saya tunjukkan sejarahnya. Jadi SLRT pertambahan sebenarnya tambahnya itu 300 sekian tenaga. Untuk tahun ini baru 117 karena berbagai macam alasan, yaitu tadi termasuk pandemi itu. Itu murni usulan dari Komisi D yang saya pimpin. Itu. Begitu secara jreng muncul, wah wis Ansor, wah ini padahal anggota Ansor sak kabupaten. Karang Taruna, DR macam-macam. Hatta kemudian Pak Bupati yang baru ini. Aku bupati ini, Bro. Piro ana 117 tak PKB ngono itu. Masyaallah. Enggak bisa seperti itu juga. Hal-hal yang semacam ini makanya jenengan jangan berhenti untuk selalu dan selalu mencari informasi. Jenengan punya akses. Mas, untuk dinasti kono ngene, Mas. Sementara kita di Ansor punya potensi ini. Kira-kira bagaimana kalau peran itu bisa diambil oleh Ansor? Ya kita mainkan itu. Ini saya berbicara begini karena kita anggap ini satu keluarga. Gitu loh. Jadi itu maksud saya dalam kebijakan itu ya, termasuk yang Gus Mukhtar itu. Dolei kemudian seret, dikene sapa iki? Oh, narik Ansor. Siapa yang potensi? Begitu. Nah, saya waktu itu kita begini. Saya sampaikan dari Ansor, sapa sing butuh ini? Ngirim daftar. Dari daftar tak seleksi dulu. Sapa? Iki ceritanya apa? Mas, iki tak ajukan karena ini tak ajukan karena ini. Tak deloki, oh iki maju, wis duwe anak bojo, mari program PHK.
Iki sik kan sik melok wong tuane. Kita pilih sing nomor 1 kemang. Yang punya tanggung jawab keluarga itu yang kemudian tak rekom. Nah, sing liyane ngalah dhisik ngono lho, sik iso njaluk nang wong tuane. Itu saya. Jadi artinya bahwa ketika kemudian ada kuota yang kemudian permintaannya melebihi dari kuota itu, siapa yang kita prioritaskan? Ya kita harus bijak tadi itu. Oh, iki yang lebih membutuhkan. Termasuk nanti kalau jenengan-jenengan yang seusianya secara persyaratan nanti Pak on Pol PP Pak pendaftaran dan sebagainya itu. Ngomong internal kita. Ayo kita mainkan kebijakan ini. Sing penting apa? Syarat rukunnya terpenuhi. Katakan ada pendaftaran Pol PP dari sisi usia, dari sisi tinggi badan dan sebagainya itu syarat mutlaknya harus terpenuhi. Baru nanti awak dhewe main. Jangan maksa saya kalau kemudian dari syarat saja tidak memenuhi. Contoh like tingginya kudu 1,5 juta, sampean 1,4 juta, kurang sak senti ya Mas dan sebagainya itu. Gajah Sekarang pengumumannya kan terbuka, Bro. Oke. Jadi itu. Nanti. Sehingga apa nanti? Akan kita bisa masuk akses-akses itu yang kita butuhkan. Tapi itu tadi skala prioritas, Mas niki mawon. Karena Pak ini punya tanggung jawab. Ada beban tanggung jawab yang lebih besar dan sebagainya itu. Itu nanti akan kita perjuangkan seperti itu. Termasuk saudara-saudara sekalian dan sahabat-sahabat sekalian, anggota dewan ini punya hak anggaran yang besar juga. Yang tahun kemarin itu kita punya 1 miliar. Monggo ini kita akseskan apa? Kita juga punya hak katakan sekarang yang namanya pokok-pokok pikiran. Sehingga saya bisa minta katakan dari anggaran yang sudah dialokasikan ke saya selaku anggota DPRD, aku minta 500 juta tak dekek untuk padangan untuk pelatihan ini. Tak titipno dinas tenaga kerja. Lah kalau sudah semacam itu, maka jenengan harus tanggap. Katakan pelatihan itu diikuti oleh berapa? 100 orang. Sampai juga harus sudah menyiapkan itu. Sehingga apa? Pesertanya itu akan didominasi oleh kader-kader kita. Paham maksud kula ya? Dan itu nanti komunikasi ambek desa wis tak siapno Pak Lurah, wis beres wisan. Gak soro-soro Lurah kan? Kilo pesertai. Dan kita pun juga menyampaikan kepada dinas iki, aja lalu ya, program iki titipane fraksi PKB yang sampean rekrut harus anggota NU dan Banomnya. Pasti seperti itu kita. Lah kadang-kadang kita itu lambat merespon itu. Wis diseni wong liya baru kene gopun dolek gitu loh. Ya, inilah yang harus kemudian kedepannya sistemnya harus kita perbaiki. Saya pikir itu nanti monggo kita nanti akan dialog saja terkait dengan apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dan sahabat-sahabat Ansor ini ke depannya. Sehingga apa? Ketika jenengan bisa membuka akses, loh ternyata rekomendasi Ansor luar biasa. Sehingga orang itu berbondong-bondong, kamu tak melo Ansor ya, ternyata Ansor bisa memberikan manfaat. Manfaatkan saya, manfaatkan potensi yang ada. Jenengan punya bupati, jenengan punya wakil DPRD yang fraksi PKB, ya akses itu yang jenengan manfaatkan. Oke ya, dibuka ya. Ini nanti untuk sekedar dialog aja gitu loh. Aku mangkok nggak nung nginep saja nih, aku di sini 2 hari. Cuman kan kamar gitu ya. Saya pikir itu dulu sementara. Monggo nanti dipandu barangkali ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Kita sharing bersama Pak Bu. Untuk sementara saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin gawe jaket karena aku ganggu bojo. Ya, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Mas Domroni, bahwasanya sudah banyak dan luar biasa sekali setingkat ranting pencerahannya Mas ya. Mudah-mudahan ini juga bisa semua kepada kita semua. Ada beberapa hal yang saya catat tadi, bahwasanya clue pertama yang disampaikan Mas Dom ini tahun Ansor itu apa sih? Ya, jadi di situ artinya nanti di dalam pembahasan raker paling tidak sahabat-sahabat bisa memilih minimal program terukur. Artinya terukur itu secara organisasi tupoksi bisa dilakukan, secara biaya yang mampu di cover.
Terus itu yang paling mendasar adalah kaderisasi. Paling tidak di 2 tahun itu sahabat-sahabat bisa menyiapkan kadernya. Kalau ini proses kaderisasi sudah bisa dilalui, saya yakin 5-10 tahun NU untuk pilihan saya itu pasti hebat. Karena yang ngisi, yang ada di NU nanti adalah orang-orang yang memang paham betul organisasi. Saya katakan seperti itu. Jadi, iya, Ansor ini adalah bagian dari proses itu, sahabat-sahabat. Ya, jadi sekali lagi mungkin itu yang kedua dari apa yang disampaikan Mas Tommy. Terus yang paling krusial di dalam menentukan program adalah pemetaan potensi. Artinya potensi apa yang ada di wilayah panjenengan, potensi apa yang ada di anggota panjenengan, itu yang bisa di-upkan atau yang bisa ditingkatkan. Terus yang tak kalah pentingnya ini menarik, 2 hal ini menarik bagi saya, yaitu informasi eksekutif. Artinya inilah hal-hal yang bisa dikomunikasikan lewat dewan. Artinya segala sesuatu harus ada sebuah sinergisitas, hubungan yang baik antara eksekutif dengan yudikatifnya. Terus sahabat-sahabat dengan perwakilan yang ada di dewannya. Dan yang terakhir, sahabat-sahabat, ini yang sangat penting, alergi politik. Jadi Mas Tom tadi berpesan bahwasanya wis gak zamane alergi politik, nek kawung iku aku gak gelem ndak. Sekarang paling tidak itu ya kita lihat siapa sih yang bisa kita sambati, siapa sih yang bisa peduli dengan kita. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di Ansor ini kita belum bisa mampu ngomong mandiri memang, sahabat-sahabat. Karena saya sendiri mulai dari 2014 ada di ranting dan PAC, 2017 di PC. Nek wis ana kegiatan tetep sing direpoti ya dewan. Sing direpoti ya dewan sapa ya PKB. Pasti. Saya sampai belenger ya apa Mas ya, kasih sungkan iki ya apa? Sungkan. Lah jane Mas Tom, wis lah, nek aku engko kami jaran-jaranan. Saya ingat betul itu omongan Mas Tom itu. Akhirnya dengan hal yang seperti itu tetap saya tidak munafik. Ranting saya pun nek misalnya ada kesulitan soal pendanaan tetap bersandarnya ke wakil kita yang ada di dewan. Oleh sebab itu apa yang disampaikan Mas Tom engko nambah dengan oleh Didik nek iso meneh sampean kayak sing akeh ya. Ngono lho. Jadi tahulah paling tidak itu sing tak pilih itu memang benar-benar memberikan kontribusi balik kepada kita. Kita ini pergerakan, sahabat-sahabat. Jadi tidak mungkin kita lepas dari sebuah proses politik. Pemilihan ketuanya pun kita juga pakai proses politik. Artinya kalau alergi politik gak oleh, nek alergi kepiting gak apa-apa biduan ya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih, mungkin dari sekian banyak yang disampaikan biar lebih nyambung dan gampang mengejawantakan apa yang disampaikan Mas Tom, saya buka sesi tanya jawab saja Mas Tom. Jadi kita bisa berunding, kita bisa berdiskusi langsung dengan beliaunya. Jarang-jarang kita bisa bertemu bareng dengan Mas Tom ini. Jadi saya mulai dari yang pertama, mungkin dari sahabat-sahabat langsung acungkan tangan saja. 3 pertanyaan aja langsung. Monggo, sahabat Saiful, yang lain-lain, Cak Karim. Cukup ya? Apa nih? Jangan tuh, jangan dong. Yang saya hormati Bapak Dewan, Bapak Haji Damroni. Di sini sebenarnya ada unek-unek sebenarnya ya. Karena kami ini ya butuh belajar banyak tentang keorganisasian. Apalagi kita ini sekarang ini lagi mengkader juga. Jadi anak-anak muda yang sekiranya di situ saya tidak bilang nganggur, tidak ya. Saya bilang itu ada potensi di dalam keorganisasian, itu yang kami rekrut. Lah di sini dalam pengkaderan gini ini, selama saya masuk di Ansor, saya melihat kita ini memang
dikejar sebuah target sesuai dengan raker yang ada. Apa yang diputuskan di raker itulah nanti yang kita akan laksanakan. Nah, ini dari sisi organisasi. Dan apa yang sudah disampaikan oleh Abah Damroni tadi, memang kader-kader Ansor ini bukan lagi seperti penuh. Ya, kita ini sudah berkeluarga semua. Potensinya ranahnya itu adalah ma'isyah, kan gitu, ma'isyah. Terus setelah kami dengar ada beberapa program-program dari termasuk dari birokrasi atau dari PKB menawarkan kepada sahabat-sahabat Ansor ini, mungkin kita ini mungkin ya kepingin, ampunan Mbah, kita ini kepingin ngambil program itu semua, tapi kepinginnya lagi seandainya program itu nanti itu bisa dijangkau oleh sahabat-sahabat, seumpama program itu nanti kerjanya itu malam, artinya malam itu ya tidak mengikat dengan tidak mengganggu dengan aktivitas kita di pagi hari gitu. Jadi kan kita ini ngapunten ada tawaran luar biasa gitu, wah eman ini teman-teman, tapi kita ini punya dari sisi yang lain, kita nih berpikir wah saya sudah punya kerjaan di pabrik atau di kantor yang sudah yang tidak bisa ditinggal juga. Lah kita kepinginnya itu ada program dari birokrasi itu ya bisa dijangkau di malam harinya gitu. Insya Allah kader-kader Ansor ini saya siap semuanya, Pak. Ya itu, jadi mohon maaf sebelumnya, itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa disambung dengan diskusi. Ampun. Iya. Mungkin ada yang lain? Langsung ditanggapi Mas ya? Iya, langsung monggo. Terima kasih Ustaz Saiful. Jadi menurut saya adalah bagaimana kemudian Ansor ini hadir untuk bisa memberikan solusi, termasuk kebijakan-kebijakan itu. Saat ini angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo ini sudah lebih dari 11% angguran terbuka itu karena dampak pandemi ini. Pabrik endi sing gak melakukan PHK, hampir semuanya seperti itulah. Justru sekarang ini program-programnya kita mengarah kepada kader-kader kita yang kebetulan kehilangan pekerjaan. Jadi diutamakan seperti itu dulu. Kalau yang jenengan sampaikan tadi itu malam itu berarti kan pekerjaan sampingan. Ini kan? Ya, pekerjaan sampingan itu. Jadi begini, kita itu nanti sudah punya hak penganggaran yang namanya bantuan keuangan umum atau bantuan keuangan khusus kepada desa. Kedepannya kita minta jatah kita 2 miliar. Kalau yang kemarin baru 1 miliar. Jadi BKU itu nanti adalah berupa dana transfer. Katakan sekarang saya, kepada siapa desa mana nanti BKU itu akan saya berikan? Ya aku tak dolek dhisik. Endi rek desa sing wingi ku cukule PKB ku akeh ngono. Tak akeh akeh. Pemane cukulku akeh. Loh. Masuk. Begitu. Dan saya juga punya program untuk menjadikan desa binaan. Jadi seluruh anggota fraksi PKB dan seiring dengan itu DPP juga menyampaikan bahwa setiap anggota fraksi harus punya desa binaan. Baik itu dari sisi UKM-nya, dari sisi ekonomi, atau dari sisi kepemudaannya. Disitulah kemudian, ketika kemudian kita punya hak keuangan yang namanya nanti bantuan keuangan umum kepada desa, kita bisa menyampaikan, desamu gelem iki ana dhuwit 1 miliar. Tapi aku njaluk programe sing sakmene 100 juta kanggo iki, sing liyane monggo desa apa. Dengan komunikasi itu. Dan alhamdulillahnya sekarang ini banyak kader-kader PKB yang kemudian menjadi kepala desa. Di Moro sudah saya tawarkan, Songopadu sudah saya tawarkan, Mas, sampean kepengin dadi apa dina pisan? Kula kepemudaan, Mas.
sampean UKM dan sebagainya itu. Ya itu nanti akan saya tasukkan seperti itu. Kalau UKM katakan aku titip duit katakan 1 miliar. Ini untuk apa? Bantuan permodalan kepada iku sing duwe usaha-usaha meracang-meracang iku iki jenenge. Tak sampaikan kepada kepala desa. Karena apa? BKU itu nanti akan menjadi haknya desa. Karena apa? Masuk di dalam APBDes. Ini gawe MOU. Iki kanggo UKM. Kekurangan modal sapa? Oh, Cak Karim, duwe usaha apa? Ngene. Laundry, tambahno duit 50 juta. Itu kontrak politiknya dengan desa nantinya. Itu hal-hal yang kemudian sisi kebijakan di luar yang jenengan tadi punya kerja yang ada jamnya, ada kemudian jenengan kerja dari faktor yang lain tadi itu. Ini ki manfaatnya gitu loh. Termasuk kalau BKK. BKK itu bantuan keuangan khusus. Nah, ini desa ada kebutuhan apa di desa? Desa itu kepingin bikin aula yang nantinya untuk kegiatan bisa digunakan area ansor katakan sinati begitu. Yaitu desa mengajukan proposal BKK itu untuk apa? Pembangunan aula. Lah ngoten Pak Bu. Jadi biasanya di situ kalau BKK itu disampaikan berdasarkan proposal pengajuan, sudah Pak ini bayar terus aku ngajukan begini untuk apa? Pembangunan aula, itu BKK. Kalau BKU balik lagi menjadi kewenangannya desa. Itu tadi lah aku kayak aku sengit kan hak boleh-boleh saja aku titip Pak Bu kepala desa Pak Bu yuiki kayak ono 10 jutaan. Jadi kewenangannya desa sudah. Karena uang itu nanti akan ditransfer di desa. Gitu loh. Jadi hal-hal yang semacam ini yang harus kemudian jenengan respon betul. Apa sih kira-kira yang kemudian bisa dilakukan oleh pemuda Ansor dengan potensi yang ada seperti ini? Mas, konco-konco itu punya keterampilan seperti ini. Mbok yo ada nggak kebijakan yang kemudian bisa menunjang untuk keterampilannya teman-teman ini? Apa bidang perbengkelan, apa bidang percetakan dan sebagainya? Ada semuanya itu. Butuh apa sampean? Alat, Pak. Itu tadi kita sampaikan, mengajukan anggaran ini tak titipno desa, tukokno iki. Kan tergantung kesepakatan kita dengan desa gitu loh. Jangan butuh apa? Kompresor alat cuci sepeda motor katakan semacam itu. Bisa kita berikan itu. Tolong desa tukokno iki kanggo kanca-kanca Ansor. Duit tak titipno. Lah enak sekarang Pak Ju. Makanya kemudian saya menangkap katanya Pak Ansor ada punya program yang cuci sepeda motor seperti itu. Di PAJ kalau nggak salah nggih. Kenapa tidak seperti itu? Ini monggo kita tangkap. Makanya kenapa kemudian ojo alergi ambek politik. Lek sampean kepingin NU Ansor gede, satu-satunya jalan apa? Gede no PKB ini. Tak jamin sudah. Enggak ada lain itu. Sudah pasti itu. Jangan berharap kebijakan untuk kebaikan NU sampean berharap kepada fraksi selain PKB. Gak mungkin. Gak mungkin sudah. Saya jamin gak mungkin. Itulah sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati. Ukurannya nanti gampang. Teman-teman ini nanti ada komitmen untuk ngedakno PKB, aku lek njaluk tolong dolek saksi gak sampai kari ngono, gak sampai keteter ngono. Ini contoh saja kecil. Nang padangan dhewe dolek saksi gak nemu-nemu sampai H-1 sampai didel-bel sampai Gus Muktor. Iya kan? Uci angel rek. Saya yakin kemudian kenapa? Mboten enten Mas, opo? Dadi petugas kabeh, berarti luar biasa. Artinya apa? Kader-kader Ansor dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu harus persiapkan yang lebih banyak lagi. Itulah sahabat-sahabat kalian yang saya hormati. Saya tetap komitmen sekali lagi jangan alergi politik. Oke? Karena akselerasi itu akan bisa berjalan dengan baik manakala ada kebijakan-kebijakan politik yang mendorong itu. Sampeyan tidak akan bisa merasakan itu tanpa ada kebijakan itu. Yang memang sampeyan butuh ini Mas, ranting padangan butuh alat cuci sepeda motor semprot dan sebagainya itu kerjasama dengan desa. Desa tadi dipingin ya, nggo tukono gaya area Ansor. Nomenklatur ya apa? Ya pembinaan kepemudaan. Kan wonten cantelane Pak Bu.
Itulah. Kita harus betul-betul bisa membaca situasi seperti itu. Lah nek iki Padangan aku nduk Padangan. Mosok sih aku Padangan utak anune liya kan gitu aja. Cuman ya itu tadi, karena ini adalah politik anggaran, saya juga akan milah-milah. Tak tandingi desa di sini suara PKB ini wingi kuwate ya iku tak grojok menae gampangane wis. Ngeten ya. Nah, itu. Ampun ada lagi? Satu? Cukup? Oh, Zakari monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Insinyur Haji Tomroni yang kami hormati, sahabat pimpinan cabang yang kami hormati, serta sahabat-sahabat sekalian yang sangat kami banggakan. Langsung saja menggarisbawahi tadi yang disampaikan oleh Bapak Tomroni terkait bahwasanya Ansor itu harus bisa minimal menjadi pewarna ada di tingkatan desa kan ngoten ya. Insya Allah kalau di Kepadangan ini Bismillahirrahmanirrahim, beberapa waktu yang lalu kami Pak Tomroni diundang secara khusus oleh Bapak Kepala Desa terpilih. Artinya kita dimintai oleh Bapak Kepala Desa terpilih yang insya Allah malam hari ini sebenarnya kita undang dan siap hadir. Berhubung karena ini ada juga sebagian teman-teman atau sahabat-sahabat yang malam hari ini masih rapat PTSL, Pak Tomroni. Jadi mungkin menyusul. Artinya Bapak Kepala Desa itu meminta dengan sangat kepada kami, kepada kita Ansor Kepadangan untuk betul-betul mengawal, dalam arti mengawal entah itu di kebijakannya nanti ataupun juga terkait program-program yang mungkin nanti di dalam program itu ada yang dititipkan oleh panjenengan, oleh Abah Tomroni. Lah, ini sebenarnya di beberapa hari kemarin saya juga sudah menyampaikan kepada sahabat-sahabat, kita ada program tenaga kerja mandiri. Ini juga sudah saya sampaikan. Dan ini masih insya Allah malam hari ini juga akan dibahas oleh sahabat-sahabat terkait cuci motor tadi. Ini sudah siap, sudah ada, perangkat sudah ada. Kita tinggal menunggu operator sama titik lokasi. Nah, insya Allah malam hari ini juga akan menjadi bahasan. Itu karena tadi Bapak Tomroni memang kita menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwasanya saat ini kita harus berupaya untuk mandiri dalam bidang perekonomian, karena memang kita juga ada tuntutan, baik itu tuntutan di internal sahabat-sahabat yaitu di keluarga dan juga secara organisasi kita di Ansor. Yang ingin kami perjelas lagi Bapak Tomroni, di beberapa hari kemarin itu ada informasi yang sifatnya ada insya Allah bantuan yang tadi apa itu STID ya Pak, SPID, SIPD. Lah, gimana kita cara bisa mengakses kalau informasi ini yang masuk dan kita terima itu sifatnya cepat Pak. Sedangkan ya memang kalau memang dibutuhkan cepat ya harus cepat. Tapi kondisi dari sahabat-sahabat ini kan juga butuh proses mempelajari kan, memang mohon maaf mungkin kita juga mungkin belum betul-betul paham terkait untuk mengakses ke sana. Bisakah kiranya informasi-informasi seperti itu tidak sifatnya tidak terlalu minim waktu Pak, tidak terlalu cepat. Jadi mungkin ada jeda waktu untuk mengakses itu dikasih seminggu atau 2 minggu lah. Ini masuk yang kita terima, besok harus sudah siap. Kalau memang kita siap untuk mengajukan itu program apa terkait usaha apa loh. Tapi dengan jeda waktu besok lusa, ini sahabat-sahabat masih ada keterbatasan Pak. Lah kira-kira yang ingin kami perjelas, bisakah kiranya hal seperti itu diperpanjang jeda
waktu informasinya itu, agar kalau memang nanti harapan kita semua sahabat-sahabat Ansor di Kepadangan itu untuk betul-betul bisa mandiri, dalam arti untuk mengoperasikan kegiatan organisasi itu betul-betul ada income dari usaha yang dikelola oleh sahabat-sahabat Ansor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Bung. Terima kasih sahabat. Jadi jeda limit waktu itu ya bisa diartikan bahwa itu sebuah strategi. Contoh sekarang kebutuhan 117. Kalau itu sudah jauh di umur 1 minggu, ya apa? Lah wong ndak ada ae dari 117 itu sing daftar iku 1200. Itulah artinya bahwa kemudian memang pemerintahan kita semuanya harus transparan, harus terbuka. Tapi harus dipahami bahwa terbuka itu tidak berarti telanjang. Kan ngoten sih. Kenapa kemudian kita limit? Yaitu tadi, tolong dipersiapkan pirantinya, jangan lupa selalu komunikasi dan bersinergi. Lek iku gak digawe limit, Pak. Itu tadi. Ketika limit, jak sampean siapno menilai marono thread ngene, ono ngene. Itu kan juga bagian dari strategi kita. Ini gak usah disebut tenang dia, artinya bahwa hal-hal yang berupa kebijakan politik, yaitu tadi ada strategi-strategi. Karena apa? Kita juga punya tujuan dan sasaran. Sing manfaati lek 117 iki dibrono kabeh iki karo uman arek Ansor iki. Ya kan? Yang ini kemarin saja kita wis tawarik ulur sing arek apa? Karang Taruna. Anu dhewe wis macam-macam Mas minta itu. Nah, ini hal-hal yang semacam itu. Terus terkait tadi dengan SIPD dan sebagainya itu. Jadi SIPD itu adalah sistem informasi pemerintah daerah. Sekarang ini pengajuan proposal bantuan, pengajuan hibah dan sebagainya itu memang sudah harus lewat aplikasi itu. Lewat aplikasi itu. Dan kita wajib menguasai itu. Termasuk untuk bantuan masjid mushola. Macam-macam persyaratannya ada semua di situ. Kemarin saya juga diundang sebagai narasumber untuk terkait dengan sosialisasi bantuan untuk tempat-tempat ibadah itu. Ternyata yang diundang itu cuma 100 dari kabupaten itu. Perwakilan takmir masjid toko NU diwakili oleh LTMI dan sebagainya itu, ono sing toko LDI dan sebagainya itu. Tetapi yang pertanyaannya adalah, apakah kemudian yang dihadirkan dalam sosialisasi kemudian juga meneruskan ke bawah? Ini saya tidak yakin. Makanya kemudian kita sampaikan kepada Gesra, kalau nanti sampean punya program ini, tolong anggarkan juga anggaran untuk sosialisasi sampai kepada tingkat bawah. Jadi kemarin menjadi catatan itu gitu loh. Termasuk nanti apa di kecamatan mengenai desa wajib kemudian sampai kepada masyarakat untuk kemudian menyampaikan, oh sistem SPD itu seperti ini, aplikasinya seperti ini. Yang selama ini masih terputus gitu loh. Karena itu tadi anggapannya sudah perwakilan itu wajib kan ngono. Nah, saiki perwakilan ATMI nglumpukno sak mono kae, terus anggaran konsumsinya teko sapa gitu loh. Tuh. Satu hal yang disampaikan tadi itu seperti itu. Nah, terkait dengan tadi itu, bagaimana kemudian upaya produktif dan sebagainya, salah satu upayanya itu tadi. Kita itu dalam menganggarkan sak singit-singit dari apa, wong liyane itu tak anggaran. Iki kok anggaran ini, iki kanggo apa? Iki dan support dan sebagainya. Pasti ketemu. Kalau kemudian kita tidak baik-baik dengan fraksi anggota banggar fraksi yang lain, pasti akan mempersoalkan itu. Lek yo, yo wis kanggo NU wah yo. Mbok yo PDI apa ora dikai apa gerwani. Ngono guyonane waktu itu. Karena dia enggak punya. Lekrah guyonane seperti itu. Tapi bagaimana kemudian mereka mau mengamini itu? Ya strategi kita lah. Ini ngomong politik gitu. Kita mengambil cara apa, yang penting manfaatnya nanti lebih besar untuk kita. Ya cuma jadi konco PD sing nduk banggar, berapa jenenge banggar senengane apa? Pak, ya apa hukume iki? ST biroleh ngono wis ST biroleh. Dasare apa? Surat alkohol ayat 6 botol. Guyana seperti itu. Ini strategi. Agar apa? Dia tidak ngerewu-ngerewu itu. Jadi memang ada anggaran sing titipan. Kanggo apa? Hanya kita yang tahu.
lolosno iki. Ya contoh yang 6 miliar itu. Kita yang tahu untuk apa? Kita tidak tahu sapa nang Disnaker. Manfaatnya apa sama kita? Untuk pelatihan kanggo muslimat, kanggo fatayat, kanggo ansor. Ya seperti itu. Lah untuk ngelolosno iku ya baik-baik dengan itu. Nah itulah kemudian saya titip kepada tim, jangan kemudian arogan. Artinya apa? 117 itu Pak. Kita yang anggota komisi D yang menjadi pengusul itu, artinya apa? Saya minta tolong jatan anggota ini. Yang ada fraksi PDI, ada fraksi PAN, yang mereka juga ikut berkontribusi. Nah kalau kemudian mereka gak dikei hak, apa ya gak boleh. Jadi inilah kemudian saya sampaikan, mislah jatahku siji gak apa-apa. Tapi tolong konco CC iki kayak ono telu, kayak ono loro. Dalam rangka apa? Ngomong tadi itu. Kalau tidak seperti itu, saya yakin sing kena apa? Dinas sosialnya. Gak kelem dibahas yuk bahas percuma. Enak nong ini kon gak duwe akhlak blas, mosok kene sing acuno gak mau akomodir dan sebagainya. Kepala dinas saya jawab apa? Maaf Pak, saya tidak bisa berupaya, ada yang lebih atas dari saya. Ngono-ngono iku akhirnya. Ya kan? Jadi hal yang semacam ini monggo kita komunikasikan. Sampai jangan pernah berhenti untuk mencari informasi untuk memberikan manfaat kepada anggota. Lusu anang unik dinas iki kira-kira program apa? Dia unik disur kira-kira ono enggak rekrutmen. Yang meskipun itu adalah model apa? Kontrak dan sebagainya itu. Tapi kontrak kan bisa diperpanjang. Termasuk nanti sampean komunikasi dengan Pak Camat dengan sekarang adanya PIWK, program PIWK. Pernah dengarkan ya? Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan. Itu artinya apa? Wilayah Pak Camat diberi kewenangan untuk mengelola itu. Ono sing 2 miliar, ono sing 3 miliar, tergantung programnya apa. Lah kira-kira di situ Pak Camat PIWK ini sampean gawe program apa kira-kira? Ada enggak pemberdayaan masyarakatnya? Kalaupun kemudian dari sarana fisik kira-kira ansor bisa melebu di sisi mananya? Kan ngoten Mbak Bu. Ini yang harus kemudian kita jalin. Kalau sampean butuh komunikasi dengan Pak Camat terkait dengan kebijakan itu, gain gacu saya. Pak Camat, nggih program sing iso diakses sampai kanca-kanca ansor iki manfaate, sing ngerjana ansor, tenaga dari ansor dan sebagainya. Pak Camat diomongi sing ngomong DPR ya ngepir deh ate gak engkek itu. Bagiannya kita PAC ku. Kan seperti ini kita. Ya iya. Jadi ya ketua PAC itu jangan minder, levelnya pada Pak Camat. Ketua ranting levelnya pada sama kepala desa. Sehingga bisa apa? Memberikan kontribusi pemasukan, saran dan pikiran terkait dengan penggunaan APBDes. Inilah dengan adanya sistem ini, monggo. Saya katakan, Pak, PWK ya apa? Di padat karya wae. Aku titip tenaga iki arek ansor. Lho. Ngoten maksudnya ya. Kula aja ning ngono. Pak Camat enten program apa? Padat karya ngene-ngene. Bah, padat karya bah. Arek ansor sing butuh penggawean. Coba ngomong sampe nang Pak Camat. Kene aku sing ngomong. Nduk desa apa? Tulung titip iki lebokno. Nah, ngono lho. Ya. Tapi catatan sing sampeyan usulno iku adalah memang orang-orang yang sangat aktif ngurusi ansor. Lah nek gak aktif ojo wis gak usah jarno wis. Ya kan? Itu jangan manfaatnya. Jadi wong lek ngono, aku rek makas nang tuas-tuase pokoke melok ngene lah. Nek sing ngono kan kadang-kadang itu. Iku gak tau anu setahun sepisan metune malah dia iku. Nah, itu contoh-contoh yang kita ngomong yang gampang-gampangnya di sejak Karim ya, yang gampang-gampang saja. Hal-hal semacam itu monggo sekali lagi apa? Komunikasi itu yang paling penting. Faham artinya komunikasi? Komunikasi. Saja. Lah kamu ini kan garo. Ya, cara baik. Rapi. Mau kepengin tapi dibatin. Wah. Katoto. Anggit ilmu kebatinan dari Aisyah. Iya. Saya kira itu sahabat-sahabat nggih. Nggih. Semoga mangko cangkruk niku dikek duran BPAC luar biasa PAC amal yang kita dungano rezekine akeh. Ranting iku, Mas. Ranting. Ranting iku. Masya Allah. Hebat. Padangan. Ranting padangan gua duran ini. Masya Allah. PAC tetep sampean ae, Mas. Nah ini tak ceritanya aku gini. Hari ini tadi kan du RT itu telu Mas Karim. Tahlil itu. Kulon tengah Pak Nur. Tambahan papat tonggone omah sewune
bapak nih, wah iki apa carane? Bareng terus kan ya. Wis ngene lek kabeh sego aku coba aku asanku tak gawe duren ae dhewe bae nah eling ngene mang aku. Oh nang ne banur ade apa asane duren. Ambek tombol ngerusak yo. Iki temen tak ranting lagi. Aku enggak 10 le ya. Terus keringin. Matur nuwun sahabat-sahabat sekalian, cekap nggih. Dari saya sahabat pengurus. Ono maneh ta? Oh masyaallah. Ansal lah Pak. Pak Pung sing pengendali. 3 kali terakhir. Silakan kerupuk. Alhamdulillah. Sultan. Oke. Nggih. Alhamdulillah. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mempertanyakan banyak hal, ya, cuma saya mau menggarisbawahi terkait organisasi. Sesuai dengan apa yang tema rapat kerja pada malam hari ini, penguatan eksistensi kader menuju Ansor Kepadangan Mandiri maju dan bermartabat. Pertanyaannya, apakah ranting Kepadangan sudah mandiri, maju dan bermartabat? Itu masalahnya itu. Yang selama ini kan sebelumnya saya memang niku Pak, imigran artinya dulu saya warga negara candi naturalisasi ke Tulangan. Iya, ngoten ceritane. Nggih, katut Babon. Nggih. Dua hal yang kami mau garis bawahi. Yang pertama, dalam sebuah organisasi mungkin kelemahan kita yang pertama pada sumber dana modal. Itu Pak kelemahannya. Mungkin kita mau membuat kegiatan atau acara apa, kami terkendala pada modal. Dan satu sisi anggota kita dalam untuk potensi untuk mendapatkan modal itu untuk membuat acara atau kegiatan itu kita masih mengandalkan katakanlah proposal atau apa. Lah harapan kita ranting-ranting atau katakanlah ranting Kepadangan itu setidaknya punya kas yang bisa membackup kegiatan-kegiatan itu tadi yang mungkin kita sudah programkan. Lah di situ kelemahan kita tidak mampu memanajemen sumber daya modal itu pertama Bang. Yang kedua, sumber daya manusia ya, sumber daya manusia. Ketika katakanlah sebuah organisasi, katakanlah itu sehat atau subur, kita banyak modal, tapi satu sisi kader-kader kita tidak mampu untuk mengmanage atau mengeksekusi atau suatu kegiatan atau dari artinya apa? Kita masih belum mampu. Iya. Atau kita belum punya mental untuk berani melakukan itu. Kadang seperti itu. Seperti kemarin yang disampaikan sahabat Karim, ada program kemarin Pak cuci motor ya. Kita sudah florkan ke anggota, tapi apa responnya? Ya sampai sekarang ya nggak ada responnya. Itu masalahnya Pak. Artinya apa? Kita masih belum punya kemampuan untuk mengeksekusi atau menjalankan suatu kegiatan itu atau program itu. Lah bagaimana caranya bisa memanajemen dua hal seperti itu sehingga keberlangsungan suatu organisasi itu bisa tetap stabil meskipun dalam periode 2 tahun katakanlah seperti itu. Harapannya saya seperti itu. Ini terus terang mungkin kasih pinten Cak Faris Ansor Kepadangan. Mboten enggak ada. Halo. Dari perjalanan tidak ditinggal. Alah, itu masalahnya. Itu. Haipar. Nggih. Haipar. Ya gak ngerti aku. Haipar. Jadi itu masalah ya, Pak. Lah otomatis setiap kegiatan gitu kita berpikir 2 kali. Ya Allah iki lho, kita muluk-muluk kegiatan iki lho.
kene lho, danae lho gak ono ya apa iki carane ndolek kita ndolek ya wis keseringan ndolek ya mek apal wong apal nyekel proposal ngono ya. Ngoten. Nah, harapan kita itu bisa apa ya? Manajemen artinya kita mampu. Harapan saya itu. Khususnya bagi anggota-anggota semuanya. Mungkin ini itu, Pak. Sebelum era itu, ini kuantitas artinya apa? Ansor kepada ini lebih banyak dari tahun-tahun kemarin. Artinya ada geliat apa ya? Apa ya istilah ini ku? Semangat sudah mulai tumbuh di Ansor Kepadangan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan semangat dan bertambahnya anggota Ansor itu, maka suara dan jumlah kursi PKB juga semakin banyak. Benang merah kan di situ sih. Lah nek moro ijo ngali nang liyane iku naudzubillah iki. Jadi begini ya, ada dua hal kalau saya melihat. Program jenengan itu yang cuci motor itu nanti program produktif. Tetapi ada faktor psikologis yang menurut saya ketika itu jenengan tawarkan kepada teman-teman. Apa rek? Bapak ya apa iki? Sapa iki jenenge Mas Faris apa? Tukang cuci sepeda motor. Loh, mungkin seperti itu kan. Ini barangkali gitu loh. Sekarang bagaimana kemudian kita mengemas itu? Oke lah, katakan ini kita buka, enggak, ini nanti untuk masing-masing, apa kemudian itu nanti ada kas untuk masuk ke ranting? Ada kas. Nah, kalau memang seperti itu, maka kemudian coba kemasannya gitu. Contohlah sekarang, nduk di situ tulangan iki sing gak berdiri kafe. Banyak kan? Sing didol ya podo, ya dodol marning, ya dodol kerupuk, sanggai, kopi, biasa. Tetapi kenapa kemudian kok berbeda-beda? Konsep yang ditawarkan itu yang berbeda. Gimana kan? Di pabrik itu oma kafe, modelnya untuk teras, untuk ruangan tertentu dan sebagainya. Beda ambek sing ngene kali kopi. Gitu. Sing dari kali kopi geser dadi akhirnya nang idul. Terus kemudian sing ngidul maneng kok tambah akeh. Apa itu ternyata kabel akeh. Ngomong lah butuh wifi ini sih. Pawak 200, masya Allah PPKM gak berlaku untuk situ. Jual konsep. Begitu juga ketika dengan cuci sepeda motor. Sampai lihat dulu survei. Untuk tulangan cuci sepeda motor yang ngono-ngono iku. Untuk pinggir kali, sing ya apa dan sebagainya. Coba dikonsep, didesain, sehingga kemudian ketok keren gitu loh. Sehingga wong nyuci gitu, nang di kono deh keren. Dari sisi tempatnya, mungkin juga pelayanannya. Kenapa tidak kemudian sampai membuat tempat yang kemudian di sana ketika menunggu, ono kemudian kopine dan sebagainya itu. 2 kali pemasukan, yang bayarnya nyuci mobil, apa nyuci sepeda motor, ya tuku camilah nih. Ini lah. Tinggal konsep, beda konsep saja. Kalau kemudian kafe-kafe sampai dulu kafe-kafe kopi dan sebagainya itu, lek konsepnya semacam itu paling lama 2 tahun bertahan amblas. Sopo sing ngarani zamane anak Kaji Muslimin ngemplak itu, nomor 1. Paham ya ngemplak kopi waktu itu loh. Sekarang sudah tinggal nama. Karena apa? Sudah berdiri yang banyak itu. Sehingga bagaimana kemudian konsep ini agar apa? Tetap bisa bertahan. Yaitu tadi konsepnya dirubah gitu. Dan kemudian orang itu akan bisa memahami ketika kemudian ada selisih harga. Toko fasilitasi tetonggone. Masih kacau 1.000 apa katakan 100 ripis 200 ripis kene nggone luwe enak. Milih kene. Gitu. Nah, ini juga tadi teori marketing itu tadi lek cari Gus Ali, lek amen iku duwe pasaran apa ya tolong marketingnya pasangan sing ayu-ayu. Sing kira-kira kena diganyontel kupluk lah. Itu strategi marketing gitu. Jadi lek jeneng pesan apa? Cuci sepeda motor pinggir kali terpal lembet ngene iku sing ate ngumbal lho ya izin. Gitu. Apalagi kemudian tempatnya melok kesemprot pisan dan sebagainya itu.
Ini dipikirkan konsekuensinya semacam itu. Terus tadi mengelola tergantung SDM-nya. Ya semua itu kan juga pasti akan bisa belajar kan dari nol itu tadi. Apa sih yang nggak bisa dipelajari, ya kan? Apa sih nggak bisa dipelajari itu? Jadi tinggal kemauan tadi itu, mau nggak di situ. Contoh sekarang, yang kemarin yang saat ini tidak berjalan. Pada saat program saya dengan saya kolaborasikan dengan Bu Ani dari provinsi untuk kemudian apa? Laundry. Nggak berjalan, itu kan di Matern kalau nggak salah, yang PB. Laundry. Cuci kering, laundry. Ini kan juga potensi. Yang ini bisa diakses apa peralatan laundry ini? Dari Mbak Ani yang tingkat provinsi. Bantuan alat laundry. Ini sangat-sangat strategis. Tempatnya tinggalnya. Market kita lo jelas. Seandainya anggota sampai ini berapa? Sak kakek katakan orang lima nggak kelambi kabeh kan? Lek nyuci nang niku sudah berapa perputaran uangnya masuk? Seperti itu kan? Sama dengan kita. Ketika saya didapuk, Mas Tamroni, tolong saya minta dadekno ketua pelaksananya Balai Kesehatan. Yang kondisinya seperti itu. Wae MBCNU nek modong. Dadi wong liwat, iku MI apa iku? Ngono bane. Lu bangunan kan kayak ngono memang ya. Makanya kemudian saya bertekad ketika saya dipercaya untuk membangun kantor NWCNU yang ada di Kenong itu, desainnya harus desain modern. ACTNU harus tampil keren gitu loh. Makanya kemudian bismillah tak kena desain di sini nih klinik modong itu. Harus tampil keren. Lah nek ngene lho, ne oleh enggak? Ne oleh enggak? Saya punya strategi nanti ketika kita wis digarap, gawe bali sing gede, Cak Bu. Wong ewet, jangan lihat ke kiri. Tulisnya gede ngono mbek panah. Jangan neo ke kiri. Wong modho mesti noleh. Gitu. Ya ini maksud saya konsep strategi itu. Tulis gede. Jangan noleh ke kiri. Wong mesti delok. Mau aja menungso, dilarang malah kepengin jarang. Iku naguri gitu loh. Lah ini contoh-contoh konsep seperti itu. Iya kan? Loh, klinik NU. Kadang-kadang orang kan enggak berperhatian pokoknya numpak motor kan gitu aja. Saya punya konsep itu akhirnya. Tulis lu pojok sing gede, jangan menoleh ke kiri. Lu kok akhirnya klinik NU. Akhirnya begitu. Sederhana kan sebenarnya. Itu seperti itu. Makanya kemudian saya harapkan begini loh. Lembaga kita tidak akan pernah besar kalau kita menjagakan dari orang lain. Apa bahasa Indonesia menjagakan? Sopo sing iso ngedekno lembaga kita kalau tidak berawal dari kita sendiri di dalam. Klinik NU akan semacam itu seterusnya. Kalau kepesertaan sampean tidak beralih dan mutasi kepada klinik yang milik kita. Sampean BPJS itu membayar iuran apa mboten? Bayar kan? Sopo wong sing gelem loro? Wong sampean nggih masker ini kan cek gak kanggo BPJS sampean kan? Iya kan? Tapi sampean bayar iuran. Loh, alangkah indahnya dan baiknya kalau kemudian iuran itu apa dikekno klinik liya. Dana kapitasinya lapo dikekno wong liya. Mbok yo klinike dhewe ngedekno organisasine. Kalau klinik itu besar, saya yakin sumrambahnya nanti adalah kepada lembaga kita sendiri. Klinik ini cilik, si dajar wis gede. Wis gede gini, si dajar, gedemu biyen niku teko urunane ranting. Teko urunane MBC dan sebagainya. Saiki MBC di program ini, gini, njaluk kasure. Bed untuk perawatan. Mudun. Saya model kayak ngene iku izin operasi wis metu, Bro. Kepesertaan BPJS sudah ikut. Makanya saya harapkan jenengan sudah pesertaan BPJS-nya pas ke melok endi, saiki monggo dialihno hubungan dengan Mas Rosak. Dibantu untuk mutasinya itu. Sopo maneh sing gedekno klinik kita kalau bukan dari kita. Anggota Ansor katakan lho nek podang piro? 100 amamo. Sak kakak isine 5 katakan, pinten bisa? 500. Luar biasa kan kita. Market kita perlu jelas. Itu tadi. Sampean dia dodol jasa sing saiki apa sing payu itu?
Wong saiki males ngumbah laundry. Saya yakin kalau seluruh minimal pengurus saja ngumbahno nang ngene kono, berapa sudah uang yang terkumpul yang bisa diputar. Gitu? Sekarang persoalannya adalah kadang-kadang gengsi. Apa itu? Tukang umbah-umbah, tukang ngumbah sepeda motor dan sebagainya itu. Nah, kita rubah mindset itu. Lawang sampah saja, sing orang nggak mau, ketika itu dikelola dengan baik itu ada sumber. Tretan itu loh, sugih itu kok ngono-ngono iku. Tretan, gitu. Jadi tretan itu kumele ndek kono. Tapi lek metu, wah, ARV, Pajero macam-macam pisan. Kagak. Itulah sahabat-sahabat kalian yang saya hormati, kita harus punya inovasi-inovasi yang kemudian bisa menarik seperti itu tadi. Itu tadi gambarannya. Jangan noleh ke kiri, malah noleh ngomong kabeh itu. Ya, program jenengan harus dikonsep secara bagus. Tidak hanya sekedar cuci motor, tapi bagaimana kemudian konsepnya itu bisa menjadi orang menarik. Terus kemudian apa? Wis tak usah nggak spanduk. Lalu di konsep semacam itu, tempat cuci motor barokah apa? Viral lah, melok mbai. Sampeyan tahu ban sepur, tanggulangin. Pojok kanan. Apa itu jenenge? Lesnya apa? Kebun apa itu namanya? Di YouTube. Gambar YouTube kan kayak wah biang. Wah, gambarnya ini buuk balik malam minggu. Orang akan penasaran dengan itu. Ya apa sih? Saya tak coba. Enggak sampai coba tukang ambil tukang cuci mobil iso antri suwe. Lah perlu kok dokter kayak ketak berurut ngono banan kok. Nah, itulah hal yang semacam itu, manfaatkan teknologi untuk menunjang keberhasilan itu. Iya Pak, wong desa wong gawe warung ini tok ae mburine sawang, semua sing marani dan sebagainya itu. Termasuk sekarang kalau kemudian ada niatan barangkali di Desa Kepadangan akan membentuk BUMDes, apa sih kira-kira yang peran yang bisa diambil oleh sampean-sampean ini? Tetapi dalam rangka membentuk BUMDes, lakukan kajian dan telaah dulu. Kajian dan telaah potensi. Ojo mek itu tok. Kono apa nggae ruko ae, kena ruko kabeh. Paling sewanya kan begitu, nggak bisa berkembang. Bentuk BUMDes itu sesuai dengan potensi besar yang ada di desa itu, baru bentuk BUMDes. Sumber dayanya, potensi, tenaga dan sebagainya itu dihitung. Sehingga apa? Dalam membentuk BUMDes itu, ya tokno duit desa iku, nyilio ITS utawa UNER untuk melakukan kajian. Bukan merusak karepe lurah ini kok jangan ganti lurah, ganti mana kok BUMDes dan sebagainya. Inilah kemudian BUMDes itu paling tidak minimal harus bisa bertahan 20 tahun ke depan. Ini penting. Ya, sehingga ya begitu. Sampean juga dalam mengukur menyusun program ini dikaji dhisik. Ngeten lho. Dan harus terukur. Yaitu tadi lho. Ojo ndaki gak ono anggarane. Besok mlaku kan? Percuma anggaran yang besar, program yang besar tanpa dukungan anggaran yang mencukupi. Karena setiap kali program pasti butuh anggaran untuk menunjang terlaksananya program itu. Sehingga yang terukur-ukur saja lah. Sederhana, tapi akan terjangkau dan bisa direalisasi. Yang penting itu. Sehingga tidak ada raker-raker mek catatan tok, jangan di copy paste ya iki meneng kan anune jangan seperti itu. Ngoten ya? Ngoten Ustaz nggih? Matur nuwun. Dan saya tidak ingin diskusi ini hanya berhenti di sini. Hanya pada saat raker saja. Monggo, cangkuran silaturahim. Kanca-kanca kepengin sharing Mas ngene-ngene. Silahkan. 25 jam saya. Dan ini bukan untuk padangan tok gitu loh. Jadi cangkruk sing bermanfaat menurut saya. Saya pikir seperti itu. Nggih. Dan saya yakin nanti akan lebih bagus kalau kemudian Gus Muktor mau tinggal di Kaplingan itu kayak Muktor ono kono, kemudian sore padangan iku sik merjing ae, wah berarti kan manfaate iku. Lho ukurane ngono ta. Harus itu. Wong gede iku kan. Wong gede, terus moro wong lek wangi ini mesti kan dirasakno. Lah nek wangi ini mek njero omahe tok gaya apa kan manfaate tadi. Ngoten bahasa kampungnya ya. Jadi saya kira itu yang kemudian ojo segan-segan untuk ngeriwuk. Duduk ngeriwuk duwike.
ngeriwuk kebijakan yang bisa sampean akses, yang manfaatnya untuk lembaga gerakan pemuda. Ngono lho. Dadi lek ngriwuk untuk pribadi. Ana itu pribadi, Gus rokoke monggo itu aja. Kalau nanti setingkat ketua ngriwuke harus kebijakan. Ngono carane. Nah untuk ranting diriwuke ngriwuk nang ngene lurah. Bagaimana kemudian kebijakannya bisa masuk dirasakno ndek Ansor ranting. Kecamatan ya apa nduk PAC. Kan gitu tingkatannya seperti itu. Nggih. Saya pikir semacam itu. Mas Amar wis ngantuk. Enggak usah tempel lagi, Mang. Oh, sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan dan juga kurang memuaskan. Tidak mungkin saya memuaskan sampean karena podo lanangi. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Dewan, Mas Tumroni dengan pencerahannya. Mudah-mudahan banyak harapan-harapan ke depannya yang bisa diwujudkan. Mungkin beberapa pesan yang bisa kami catat di dalam raker ini nanti, paling tidak ada sebuah percepatan. Paling tidak ranting ini punya akselerasi melalui kepekaan terhadap informasi dan komunikasi. Ini yang harus dimiliki oleh ranting agar terkait dengan informasi-informasi sing terkait berkat itu gak ketinggalan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ke depan paling tidak ada skala prioritas mana yang harus diprioritaskan berdasarkan pemetaan potensi. Nek biyen niku bantuan itu dikai Mas ya. Nek sekarang paling tidak ranting itu nyiapno pancinge. Nek wis pancinge siap ono iwak liwat ya jelas kepatek. Kuatire pancinge gak siap iwake liwat ya gak kepatek. Ya artinya ranting harus siap di situ. Ya. Nah, mungkin itu yang beberapa hal nanti yang bisa dijadikan pedoman dalam merumuskan sebuah program. Tetapi yang paling krusial adalah bagaimana konsep dan strategi program kerja sampean ke depan. Itu yang harus dirumuskan dalam raker nanti. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sekali lagi tepuk tangan kepada Mas Tumroni dan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa menjadi tali silaturahim yang tak pernah putus Mas dan bernilai ibadah bagi kita semua. Sekali lagi kulune aja lali. Nek kepengin gampang ya kudu duwe dewang. Ya. Tuh. Wong iki wong padangan ya kudu dewangi. Ngon cara nggih. Itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ini tidak mana? Semua mana? Sampun. Cerita. Punggung. Punggung mengkok anu jam 3 Mas. Terus apa kita Dua pasangan deh. acara apa? Oh nggih, monggo. Oh, foto-foto sih Tara. Ya. Oke, sebelum ini disematkan, ini adalah tanda kehormatan kita Ansor Banser di Kepadangan untuk Bapak Lurah Pak Samsul Anam sebagai anggota kehormatan Banser Ranting Kepadangan. Bapak Muhammad. Mudah-mudahan langsung dipakai Pak. Oke, langsung dipakai. Insyaallah pas niki. Sampun wonten namine. Ukuran namine. Nggih, ngapunten. Niki mungkin pada saat nopo ajenge mencari tenggelamatan niki mungkin mencuri-curi sedikit ukuran baju jenengan. Jadi mudah-mudahan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersinergi dengan pemerintah desa sesuai tadi yang tadi disampaikan oleh Bapak Samsul Anam, kita bisa betul-betul menjadi pewarna di desa Kepadangan, bisa berperan aktif, ya. Khususnya, ya, tadi Pak Bapak Kepala Desa minta kita untuk betul mengawal gitu Pak ya. Nah, mudah-mudahan
apa yang kita maksudkan dan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Samsul Anam, kita bisa mengikuti, bisa menjadi apa ya, artinya tim pengawal di setiap kebijakan yang diambil oleh kepala desa. Karena ini tadi, karena ini tadi, mengawal dan membantu, betul. Karena ini tadi sebagai praraker ada yang disampaikan oleh Bapak Domroni, memang kita dianjurkan untuk betul-betul menjadi pengawal semua kebijakan di semua tingkatan. Salah satunya karena kita ada di tingkat desa, kita diminta untuk mengawal kebijakan-kebijakan yang ada di desa. Kalau di ranting itu ketua, katakanlah tadi disampaikan, kalau ketua ranting itu setara dengan kepala desa, sisi jabatannya maksudnya ya. Karena ranahnya kalau kepala desa di desa, ketua ranting itu di ranting atau desa. Ketua PAC itu di tingkat kecamatan, berarti sejajar dengan camat. Kan tadi disampaikan Pak Dom seperti itu ya. Jadi itu Pak Samsul Anam, kita semua sahabat-sahabat, kita manggilnya sahabat di Pak Anam. Ansor Bansen itu manggilnya sahabat. Mudah-mudahan dengan kita berkolaborasi, kita bisa sounding bersama apa nanti kebijakan apapun yang diambil oleh kepala desa, kita bisa membantu dan mengawalnya. Saya maksudnya ke situ dengan harapan kita bisa menjadi desa yang lebih baik lagi. Oke, saya kira itu. Terima kasih. 2, 3, pun mulai. Siapa kita? NRI Harga Mati, Pancasila Jaya, Aswaja Adinda, Nusantara milik kita. Satu kali lagi, 2 kali lagi. Ayo, mulai. 1, 2, 3. Siapa kita? NRI Harga Mati, Pancasila Jaya, Aswaja Adinda, Nusantara milik kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.